Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anisatul Sakinah. Saya Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Nah, pasti kalian sangat bertanya-tanya kan, kenapa saya muncul di hadapan kalian. Nah, dikarenakan saya di sini itu ingin mempresentasikan sebuah teori sosiologi sebagai tugas ujian akhir semester saya. Nah, pasti kalian juga sangat penasaran kan, eh, teori sosiologi siapa sih yang akan saya presentasikan? Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai akhir. Nah, ayo kita akan beralih ke slide selanjutnya. Nah, dapat kalian lihat di sini teori sosiologi yang akan saya presentasikan adalah teori sosiologi Emil Durkheim. Nah, kalian penasaran kan kenapa saya memilih tokoh Emil Durkheim atau teori sosiologi tentang Emil Durkheim? Dikarenakan dikarenakan Emil Durkheim itu adalah tokoh sosiologi yang paling ganteng gitu kalau menurut saya sih. Karena beliau itu ganteng banget. Kalau kalian nggak percaya, lihat nanti di slide selanjutnya. Beliau itu sangat ganteng, pinter, dan sangat unik gitu kan kalau menurut saya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum kita menjelaskan tentang teori sosiologinya Durkheim, kita itu perlu tahu gitu biografinya dia. Kita itu perlu mengenal Emil Durkheim itu tersendiri gitu kan. Nah, dapat kita lihat di sini, Emil Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis yang berpengaruh gitu. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa Emil Durkheim adalah dia itu seorang sosiolog paling berpengaruh di Prancis pada masa itu loh. Nah, Emil Durkheim adalah tokoh kunci dalam perkembangan sosiologi modern. Dia dikenal karena kontribusinya dalam mendefinisikan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang independen dan objektif. Nah, di sini Emil Durkheim itu adalah salah satu tokoh sosiologi yang pertama kali membuat sosiologi itu sebagai ilmu independen gitu, ilmu yang berdiri sendiri. Nah, Emil Durkheim di sini itu kayak memisahkan ilmu sosiologi itu dengan ilmu yang lain, seperti halnya memisahkan ilmu sosiologi dengan ilmu psikologi gitu kan. Nah, nah kita masih di biografinya Emil Durkheim. Nah, nama dari tokoh sosiologi satu ini adalah Emil Durkheim yang telah saya sebutkan dari tadi itu. Nah, tempat tanggal lahirnya dia itu adalah 15 April 1858. Nah, kalau pada tanggal 15 April, kalian harus ingat ya bahwasanya di sana itu adalah hari ulang tahunnya tokoh sosiologi yang paling ganteng loh, yaitu Emil Durkheim. Nah, dia itu lahir di Epinal, Prancis. Nah, dia itu berasal dari keluarga Yahudi yang terhormat gitu, dikarenakan kan ayahnya itu adalah seorang rabi dan bahwasanya ibunya itu adalah seorang wanita yang sangat religius gitu kan, wanita yang sangat taat akan agamanya gitu. Itulah ibunya dari seorang Emil Durkheim. Nah, pendidikan dia itu adalah seorang seorang guru, terus seorang profesor, kawan-kawan. Dapat kita lihat di sini, Durkheim itu memiliki pendidikan yang sangat luar biasa loh guys. Masya Allah banget gitu. Emil Durkheim ini memiliki pendidikan yang sangat luar biasa gitu. Dan ganteng, pintar lagi. Belajar di École Normale Supérieure. Nah, itu adalah salah satu lembaga pendidikan yang paling bergengsi loh guys di Prancis gitu. Nah, dan di sana dia itu meraih gelar dokter dalam filsafat gitu guys. Itulah biografi tentang Emil Durkheim. Nah, di sini kita juga akan membahas karirnya loh guys, tentang karirnya seorang Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim itu pertama itu adalah seorang guru. Nah, setelah lulus, Durkheim itu bekerja sebagai guru filsafat di berbagai sekolah menengah. Nah, yang kedua itu adalah Emil Durkheim itu adalah seorang profesor. Nah, pada tahun 1887, ia menjadi profesor sosiologi di Universitas Bordeaux yang ada di Prancis, salah satu jabatan akademik pertama dalam
sosiologi Prancis. Nah, yang ketiga itu dia itu adalah pendiri Lene Sociology pada tahun 1896 loh guys. Ia mendirikan sebuah jurnal akademik Lineage Sociology yang menjadi platform bagi pengembangan sosiologi di Eropa. Nah, kita lanjut. Nah, di sini Emil Durkheim itu memiliki karya loh guys. Karyanya yang pertama itu adalah bagian kerja dalam masyarakat. Ya, dia itu melahirkan karyanya itu pada tahun 1893, yang dimana merupakan salah satu karyanya yang paling berpengaruh yang membahas tentang perubahan sosial yang disebabkan pembagian kerja dan dampaknya pada kohesi sosial. Nah, nanti ini kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada aturan metode sosiologi gitu kan. Dia itu mencetuskan karyanya ini pada tahun 1895. Nah, bukunya ini itu merincikan tentang metodologi yang harus digunakan dalam sosiologi untuk menjamin objektivitas dan ilmiah. Nah, ini adalah karyanya yang menuntut kita itu gimana sih caranya kita itu meneliti sebuah sosiologi dengan secara objektif dan secara ilmiah gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada karyanya namanya Suicide, yang dimana suicide ini adalah artinya itu bunuh diri loh guys, yang dimana dia cetus pada tahun 1897. Nah, karyanya ini menunjukkan bagaimana angka bunuh diri dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar individu. Itu merupakan studi yang penting dalam sosiologi gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada kehidupan keagamaan. Durkheim peran agama dalam menciptakan solidaritas, memberikan makna bagi kehidupan manusia gitu kan. Itu adalah karya Emil Durkheim. Nah, kita lanjut. Nah, dapat kita lihat di sini teori Emil Durkheim itu ada 3 loh kawan-kawan. Pertama itu ada fakta sosial, ada solidaritas sosial, dan suicide atau bunuh diri. Nah, kita akan membahasnya dengan satu-satu. Nah, pertama itu ada tentang fakta sosial. Yang dimana fakta sosial adalah fenomena yang berada di luar individu, tetapi membatasi perilaku individu tersebut, gitu kan. Karakteristik dari fakta sosial itu adalah eksternal dari individu. Jadi fakta sosial itu adalah di luar individu itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada GVCV. Nah, karakteristik selanjutnya dari fakta sosial itu adalah GVCV, yang dimana itu bersifat memaksa, dia itu memaksa. Nah, kedua itu bersifat umum, terus ada bersifat kolektif dan dimiliki bersama. Nah, fakta sosial itu intinya adalah suatu fenomena yang berada di luar individu tetapi membatasi perilaku individu tersebut gitu kan. Nah, dapat kita lihat fakta-fakta ini itu termasuk seperti halnya status, peran, institusi, hukum, norma, dan kepercayaan dan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat. Nah, dapat kita lihat kalau kita sudah berstatus sebagai seorang istri, maka di sana itu kita akan memiliki batasan-batasan yang membatasi perilaku kita, gitu kan. Terus kita lanjut. Fakta sosial itu dibagi menjadi 2 juga. Ada namanya fakta sosial material dan ada fakta sosial non-material. Yang dimana fakta sosial material ini itu fakta sosial yang berbentuk gitu, yang bisa dilihat secara nyata gitu kan. Itu termasuk hukum, institusi, struktur sosial yang dapat diamati secara langsung gitu kan. Fakta sosial selanjutnya yaitu ada fakta sosial non-material, yang dimana fakta sosial non-material itu adalah fakta sosial yang tidak berbentuk gitu, atau yang tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu kan. Nah, di sini itu
termasuk ada norma kepercayaan dan nilai-nilai yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Itu yang mempengaruhi perilaku individu gitu kan. Ada contoh dari fakta sosial non material gitu kan. Contohnya seperti itu, ada adat istiadat di Lombok gitu kan. Misalkan kalau ada orang yang lebih besar duduk gitu kan, terus kita mau lewat, pasti kita secara otomatis itu bilang tabe sambil membukukan badan. Nah, itu termasuk fakta sosial karena itu sudah menjadi adat tradisi kita. Secara tidak sadar itu sangat membatasi perilaku kita gitu kan. Dan ada contohnya itu seperti adat istiadat, seperti yang saya bilang tadi itu. Terus fakta sosial non-material ini dibagi menjadi 4 loh kawan-kawan. Ada namanya pertama itu kesadaran kolektif, yang dimana kesadaran kolektif itu adalah sesuatu itu dia melakukan itu secara sadar, lalu bersama-sama. Contohnya seperti halnya diadain pengajian gitu kan, terus banyak lain halnya. Terus yang kedua itu ada moralitas. Moralitas itu sendiri adalah larangan-larangan yang atau aturan-aturan yang membatasi perilaku individu itu atau perilaku kita. Contohnya seperti kita dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan dilarang selingkuh kalau udah nikah gitu kan. Terus ketiga itu ada representasi kolektif gitu kan. Terus yang keempat itu ada arus sosial atau ikut-ikutan gitu. Maksudnya di sini salah satu contoh dari fakta sosial arus sosial ini, contohnya itu seperti kita sedang demonstrasi gitu kan. Kita sedang demonstrasi, nah pasti ada salah satu koordinator yang akan membangkitkan semangat kita. Tanpa sadar di sana itu kita akan ikut-ikutan semangat gitu. Sepertinya kalau koordinatornya bilang perempuan Indonesia, terus pasti kita akan ikut semangat dengan bergebu-gebu, ikut-ikutan bilangnya perempuan Indonesia bangkit melawan penindasan. Itu yang namanya fakta sosial non material yang arus sosial gitu kan, yang ikut-ikutan gitu kan. Itu namanya fakta sosial gitu guys. Mungkin hanya itu fakta sosial yang dapat saya jelaskan. Ke teori sosiologi Emil Durkheim yang kedua, yaitu ada solidaritas sosial. Yang dimana solidaritas sosial itu yang menggambarkan ikatan dan rasa kebersamaan yang menjaga masyarakat tetap kohesif. Ini juga bisa disebut sebagai pembagian kerja dalam masyarakat, kawan-kawan. Nah, dapat kita lihat di sini, di slide sini, bahwasanya fakta sosial itu dibagi menjadi 2. Ada fakta sosial mekanik dan ada fakta sosial organik. Nah, fakta sosial mekanik ini didasarkan pada homogenitas moral dan sosial yang di sini ketergantungannya itu cenderung rendah. Nah, di sini itu ketergantungan masyarakat itu cenderung rendah gitu. Solidaritas mekanik itu sangat erat dengan masyarakat yang berada di pedesaan, karena di sana itu ketergantungannya itu cenderung rendah dikarenakan pekerjaannya itu sama gitu kan, sama-sama bekerja di pertanian gitu kan. Nah, ciri-ciri dari solidaritas mekanik itu tersendiri adalah pertama itu tradisional, non-individualistik, dan keadilan kolektif, properti bersifat komunal, kehendak komunitas mendominasi kehendak individu, kekerabatan dan lokalismenya itu sakral gitu. Dapat kita lihat kan di pedesaan kan, di rumah kita sendiri itu pasti kayak kebersamaannya itu sangat nyata gitu, sangat erat gitu kan, karena kita itu masih terikat dengan norma-norma dan adat istiadat yang sangat kental gitu kan. Nah, kedua itu ada solidaritas organik, yang dimana solidaritas organik ini didasarkan pada individu-individu dengan fungsi berbeda yang dipersatukan oleh peran komplementer. Solidaritas organik lebih heterogen karena
ketergantungannya itu cenderung tinggi gitu kan. Solidaritas organik ini identik dengan masyarakat modern atau masyarakat perkotaan loh kawan-kawan, karena memiliki pembagian kerja yang kompleks dan individu-individu yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Ciri-cirinya itu adalah personal, terus kesamaan derajat, regulasinya itu konferensi, serta pertukaran tugas dan keseimbangan kewajiban. Nah, dapat kita lihat di sini karena memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, jadi masyarakat organik itu sangat memiliki kecenderungan yang lebih tinggi gitu kan. Nah, dari di sinilah terjadinya evolusi masyarakat yang dimaksud oleh Durkheim, bahwa masyarakat akan berkembang dari homogen menjadi heterogen karena kebutuhan hidupnya gitu kan. Karena perkembangan zaman gitu bisa solidaritas mekanik ini bisa bertransisi ke solidaritas organik gitu kan, dengan berubahnya zaman dan karena kebutuhan hidup juga kan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang solidaritas sosial. Oke, di sini kita lanjut ke teori Emil Durkheim yang terakhir, yakni tentang suicide, yaitu tentang bunuh diri gitu kan. Terus di sini itu Durkheim itu berusaha untuk memahami bahwasanya bunuh diri bukan sebagai tindakan individu yang bersifat personal, tetapi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Nah, jadi menurut Durkheim itu bunuh diri itu adalah sesuatu yang yang dilakukan karena berasal dari luar individu, dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang di luar individu gitu kan. Jadi Emil Durkheim di sini itu memahami bahwasanya bunuh diri itu adalah fenomena sosial gitu kan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya gejala fenomena bunuh diri itu ada dua. Yang pertama itu gejala fenomena bunuh diri integrasi gitu, yang berdasarkan ikatan sosial. Nah, yang berdasarkan ikatan sosial ini juga dibagi menjadi dua, yakni pertama itu ada bunuh diri egoistik yang terjadi ketika integrasi sosial atau ikatan sosial seseorang itu melemah, sehingga individu itu merasa terasing dan tidak terhubung dengan masyarakat gitu. Dapat kita lihat di sini, misalkan kalau ada seorang individu gitu kan, dia itu kayak mengalami terisolasi sosial gitu. Dia mengalami kayak namanya dia itu ngerasa diasingkan dari orang banyak gitu. Itu yang membuat dia cenderung kayak lebih tertutup gitu kan. Itu yang membuat dia itu melakukan bunuh diri gitu kan. Nah, dapat kita lihat juga di sini bunuh diri yang kedua itu berdasarkan integrasi itu ada bunuh diri altruistik gitu, terjadi ketika integrasi sosial atau ikatan sosial seseorang itu terlalu kuat gitu kan. Itu yang mendorong individu itu untuk mengorbankan dirinya demi kelompoknya gitu kan. Contohnya itu seperti halnya seorang yang sangat paham dengan agamanya, sangat cinta terhadap agamanya, itu yang membuat dia demi apapun dia akan membela agamanya, dia rela untuk menyerahkan nyawanya demi agamanya gitu kan. Seperti contohnya itu seorang orang yang berjihad gitu. Itu yang dinamakan bunuh diri altruistik yang berdasarkan ikatan sosialnya itu terlalu kuat gitu kan. Nah, dapat kita lihat juga di sini gejala fenomena bunuh diri yang kedua itu ada gejala fenomena bunuh diri regulasi gitu, yang berdasarkan aturan-aturan sosial. Yang berdasarkan aturan-aturan sosial ini juga dibagi menjadi dua, yakni pertama bunuh diri anomik namanya, terjadi akibat kekacauan atau norma dan nilai seringkali dalam situasi perubahan sosial yang cepat gitu kan. Di sini itu karena nilai dan norma itu sangat kacau gitu kan. Itu yang membuat individu itu sangat
ingin membunuh diri. Contohnya seperti halnya seorang konten kreator gitu, karena pesatnya perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi ini, seorang konten kreator gitu mengupload videonya, membuat konten di media sosial, terus mendapatkan respon yang tidak baik dari orang gitu Kak. Itu yang membuat mereka itu karena norma dan nilai sudah kacau di media sosial dia anggap, itu yang membuat dia itu bunuh diri gitu kan. Nah, kita lihat juga di sini bunuh diri, gejala fenomena bunuh diri dari regulasi yang kedua itu ada namanya bunuh diri fatalistik gitu. Terjadi ketika regulasi sosial atau aturan-aturan sosial itu terlalu ketat gitu kan, yang membatasi kebebasan individu dan menciptakan tekanan yang berlebihan gitu. Karena dengan adanya aturan, norma-norma yang terlalu ketat, yang terlalu mengekang gitu, itu yang membuat seseorang atau individu itu melakukan bunuh diri. Contohnya itu seperti anak single parents gitu, anak yang ditekan oleh orang tuanya, karena itu membuatnya dia reward, gak tahu harus ngapain gitu kan, dia capek gitu kan dengan tekanan itu, dengan aturan-aturan itu, maka dia itu memilih membunuh diri. Nah, dari penjelasan saya tadi itu, di sini itu dapat kita simpulkan bahwasanya bunuh diri itu adalah bukan tindakan yang bersifat personal gitu kan, itu adalah tindakan yang tindakan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang berada di luar kita. Nah, di sini kita sudah berada di penghujung jalan gitu kan. Tapi bukan dari akhir perjuangan. Nah, di sini dari ketiga teori Emil Durkheim itu, bahwasanya saya dapat menyimpulkan bahwasanya Emil Durkheim itu berpendapat bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang kompleks, lebih terhubung, di mana faktor sosial seperti norma, nilai, dan institusi memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku dan tindakan individu. Solidaritas sosial atau rasa kebersamaan dan keterikatan dalam masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Namun, ketika solidaritas sosial melemah atau terganggu, seperti pada kondisi integrasi sosial yang rendah, regulasi yang lemah, atau perubahan sosial yang cepat, masyarakat lebih rentan terhadap organisasi sosial gitu, termasuk tingginya angka bunuh diri gitu kan. Durkheim menekankan pentingnya untuk memahami bunuh diri sebagai fenomena sosial, bukan hanya sebagai tindakan individu gitu. Teorinya yang menekankan fakta sosial dalam membentuk perilaku manusia, memberikan perspektif baru tentang cara kita memahami dan menangani masalah sosial seperti halnya bunuh diri gitu kan. Itu kesimpulan yang dapat saya tarik dari ketiga teori Emil Durkheim tersebut. Namun di sini itu ada kritikan saya terhadap teorinya Emil Durkheim. Pertama itu tentang konsep solidaritas sosial. Saya berpendapat di sini bahwa Durkheim itu terlalu menekankan pada kesatuan dan harmoni dalam masyarakat, mengabaikan konflik dan ketidaksetaraan yang ada. Karena Durkheim tidak cukup memperhatikan bagaimana kekuatan sosial seperti kelas, gender, dan ras dapat menciptakan perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Contohnya seperti teori Durkheim tentang pembagian kerja. Tidak cukup memperhatikan bagaimana pembagian kerja dapat menyebabkan eksploitasi dan ketidaksetaraan. Dapat kita lihat hal ini di masyarakat, banyak terjadinya eksploitasi dan ketidaksetaraan di masyarakat, baik bagi kaum buruh, tani, mahasiswa, laki-laki, lebih parahnya juga terhadap perempuan di sini. Bahwasanya dengan pembagian kerja itu tersendiri dapat berbagai konflik sosial yang terjadi.
seperti karena di sana itu pembagian kelas itu terjadi, ada kelas berjuis dan kelas proletar, ada kelas penindas dan kelas yang tertindas gitu kan. Saya berpendapat di sini bahwa Durkheim itu terlalu fokus pada fungsi positif dari pembagian kerja gitu kan, seperti peningkatan efisien dan solidaritas, dan mengabaikan dampak negatifnya seperti aliensi dan konflik kelas. Nah, ada juga di sini kritikan saya terhadap teori Emil Durkheim tentang fakta sosial, yang dimana fakta sosial adalah bahwa konsep ini terlalu deterministik gitu kalau menurut saya itu, karena dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk tindakan individu dan dalam masyarakat. Saya di sini mengatakan bahwa fakta sosial itu seperti norma dan institusi itu tidak selalu bersifat kohesif gitu, dan bahwa individu itu memiliki kemampuan untuk menentang atau mengubahnya. Karena di sini itu kita itu memiliki hak untuk menyuarakan apa yang menjadi hak kita gitu kan. Kalau misalkan kita tertekan dengan aturan itu, misalkan kalau kita terbebani dengan aturan itu, maka di sini kita itu berhak untuk menyuarakan hal tersebut gitu. Dapat kita mengingat bahwasanya dengan negara kita yang sebagai label demokrasi katanya, jadi di sini itu kita memiliki kebebasan dalam mengekspresikan atau mengeluarkan aspirasi terhadap yang menjadi keresahan kita gitu kan. Contohnya itu seperti dalam studi Durkheim tentang bunuh diri gitu kan. Saya di sini berpendapat bahwa yaitu mengabaikan faktor-faktor psikologis dan individual yang dapat berkontribusi pada tindakan bunuh diri. Karena menurut saya Durkheim itu terlalu fokus pada faktor sosial seperti tingkat integrasi sosial dan regulasi moral, dan mengabaikan faktor-faktor individu seperti depresi atau gangguan mental gitu kan. Nah, di sini saya juga mengkritik dan menganggap bahwa teori Durkheim itu terlalu fungsionalisme struktural gitu kan. Karena saya di sini itu berpendapat bahwa fungsionalisme struktural itu terlalu deterministik dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk perubahan sosial, seperti halnya yang saya katakan tadi di fakta sosial tersebut. Nah, saya mengatakan bahwa fungsionalisme struktural itu cenderung melihat masyarakat sebagai sistem yang stabil dan harmonis dan mengabaikan potensi konflik dan perubahan. Contohnya seperti fungsionalisme struktural tidak cukup memperhatikan bagaimana gerakan sosial dan revolusi dapat mengubah struktur gitu. Struktur yang berada dalam masyarakat. Karena menurut saya fungsionalisme struktural itu cenderung lebih melihat perubahan sosial itu sebagai proses yang gradual dan evolusioner gitu kan, mengabaikan potensi bahwasanya perubahan itu bisa dilakukan dengan cara radikal atau revolusi. Karena dapat kita lihat di sini perubahan itu adalah karya berjuta-juta massa gitu kan. Meskipun banyak kritik saya terhadap Emil Durkheim atau terhadap teorinya, akan tetapi saya sangat berkesan banget terhadap dia gitu, karena dia adalah salah satu tokoh sosiologi yang sangat ganteng, pintar, dan karena ia tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah sosiologi. Teorinya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang masyarakat dan proses sosial. Namun, penting untuk mengingat bahwa teori Durkheim tidaklah sempurna dan bahwa ia memiliki keterbatasan. Nah, kritik saya terhadap teorinya Durkheim tadi dapat membantu kita untuk memahami dan mengevaluasi teori-teori sosiologi lainnya gitu kan, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masyarakat. Itulah sebuah kritikan yang dapat saya sampaikan terhadap ketiga teorinya Emil Durkheim. Semoga pengetahuan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Pasti kalian sangat capek mendengarkan saya ngomong ya. Nah, mungkin
Cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi yang usai begitu cepat gitu kan, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya sangat melekat gitu. Nah, hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya telah mendengarkan dan menonton sampai akhir. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.